Menyampaikan salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib, betul? Saya lihat masih ada yang belum menjawab salam dengan ikhlas semangat. Saya ulangi salam ini dengan doa. Siapa yang menjawab salam dengan ikhlas semangat, yang sudah berumah tangga, insya Allah rumah tangganya diberkahi Allah, amin. Yang masih mencari jodoh, ada yang mencari jodoh? Saya doakan insya Allah menjawab salam dengan ikhlas semangat, segera Allah jumpakan jodoh terbaik yang membawa kebahagiaan dunia akhirat, amin. Yang cari lagi kerja, ada yang cari kerja? Banyak. Insya Allah menjawab salam dengan ikhlas semangat, Allah mudahkan mendapat kerja dengan rezeki yang berkah, amin. Yang punya hutang, ada yang punya hutang? Ini punya utang semua, Ustaz. Yang ngomong lebih banyak utangnya kayaknya. Insya Allah menjawab salam dengan ikhlas semangat, Allah mudahkan untuk melunaskan segala hutang-hutangnya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita semua dengan sempurna, yang tidak pernah lelah, letih, apalagi lupa untuk selalu mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa pun dikehendaki. Jikalau kita coba-coba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun seluruh lautan, danau, sungai kita jadikan tintanya, batang dan ranting kita jadikan penanya, daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertasnya, kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka wallahi demi Allah semuanya akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah tidak akan pernah kunjung habis kita tuliskan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya, yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya, paling terkenal, paling berkuasa di muka bumi ini, bukan. Tetapi seluruhnya untuk sampainya agama kepada kita, untuk wujudnya amal agama sempurna di tengah umat di seluruh alam. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam ini tidak ada rencana, tidak ada pikiran sedikit pun, dan tidak pernah tahu tentang daerah sini. Tetapi kemudian malam ini Allah hadirkan kami berjumpa dengan alim ulama, berjumpa dengan para habib, berjumpa para ustadz, berjumpa kepada bapak ibu yang nampak dari sini wajahnya semuanya bercahaya semua. Insya Allah ini tanda-tanda wajah-wajah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesungguhnya apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala catat dalam buku, dan tinta untuk mencatatnya telah kering. Siapa yang menangis, siapa yang tertawa, siapa yang lahir, siapa yang meninggal, siapa yang naik tahta dan siapa yang turun tahta, siapa yang kaya ataupun miskin, yang lapar ataupun kenyang, sesungguhnya itu sudah tertulis. Bapak hadirin sekalian, hari ini kita begitu disibukkan untuk mengejar sesuatu yang Allah sudah tetapkan. Tetapi untuk sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kita, ciptakan kita di muka bumi ini,
justru cenderung banyak kita lalai dan abai. Apa sesungguhnya tujuan dan maksud Allah menciptakan manusia di dunia ini? Apakah untuk mengejar pangkat jabatan? Bukan. Apakah untuk kekayaan? Tidak. Tetapi manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, seorang hamba dicintai, disayangi Allah itu bukan ketika hamba dijadikan gubernur, bukan. Bukan ketika dijadikan kapolsek ataupun camat, tidak. Tanda seorang hamba dicintai Allah, maka hamba tadi senang ibadah kepada Allah, mudah ibadah kepada Allah, rindu ibadah kepada Allah. Hadirin sekalian, majelis ini adalah majelis di mana untuk memberikan semangat agar kemudian setiap kita yang hadir, khususnya setelah acara ini, bersemangat untuk ibadah kepada Allah, agar kemudian kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya. Bapak Ibu hadirin sekalian, di Provinsi Bengkulu adalah provinsi yang mulai mengkampanyekan tentang pentingnya untuk mencintai dan memakmurkan masjid. Kenapa? Karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Camat menyampaikan hari ini banyak sekali musibah bencana di mana-mana. Bapak Ibu sekalian, mitigasi langit tidak cukup untuk menahan yang namanya bencana. Jepang yang ahli mitigasi bencana, ternyata banyak juga korban jiwa dan hartanya Pak Camat. Maka di Provinsi Bengkulu kami alhamdulillah bersepakat tidak cukup mitigasi langit, tetap mitigasi langit. Apa itu mitigasi langit? Salah satunya adalah masjid, musola buka 24 jam. Hari ini kita sedih, pom bensin buka 24 jam. Minimarket buka 24 jam, hotel buka 24 jam, tetapi masjid rumah Allah tidak buka 24 jam. Sehingga kemudian dari Provinsi Bengkulu adalah provinsi di mana yang dahulu kala ada putrinya Sang Saka Merah Putih. Sehingga Nusantara yang dahulu berpecah-pecah kerajaan-kerajaan disatukan oleh Sang Saka Merah Putih. Dan yang menjahitnya adalah Putri Bengkulu, Ibu Fatmawati. Melihat fenomena alam yang hari ini di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, terjadi musibah yang sungguh sangat besar, wajib dilayani selama 3 hari. Jadi kalau ada jodoh tidak ketemu di sini, insya Allah kita carikan jodoh di Provinsi Bengkulu. Kalau ketemu jodoh di Provinsi Bengkulu bagaimana Pak? Mobil dinas gubernur boleh dipakai untuk jemput pengantinnya. Bulan madunya bagaimana Pak? Rumah dinas gubernur besar dan banyak kamarnya boleh digunakan untuk bulan madu. CCTV-nya bagaimana Pak? Dimatikan ketika itu. Setuju? Bapak Ibu hadirin sekalian di Provinsi Bengkulu, alhamdulillah kita sudah memulai gerakan 100% anak-anak yatim diangkat anak oleh gubernurnya, wakil gubernur dan seluruh pejabat pemerintah provinsi untuk yang SMA sederajat. Sedangkan wali kota dan jajarannya, bupati dan jajarannya bertanggung jawab untuk mengangkat anak-anak yatim yang SMP ke bawah. Bapak hadirin sekalian, inilah mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Kami tunggu nanti di Provinsi Bengkulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, Gubernur Bengkulu, Masya Allah, ajib tidak? Kurang keras ajib tidak? Harusnya yang paling keras jawab ajibnya itu